Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rahmaniah. Saya mahasiswa KKN IKDR 2020, Program Studi Tadris IPA IAIN Kudus. Hai teman-teman, apa kabar? Bagaimana hari ini? Apakah sudah diawali dengan hal-hal yang menyenangkan? Atau malah ada yang masih mager? Wah, jangan mager ya. Walaupun kita di rumah aja, masih banyak aktivitas yang bisa kita lakukan kok. Seperti olahraga, memasak, bersih-bersih rumah, dan melakukan hal yang bermanfaat lainnya. Ngomong-ngomong tentang olahraga, pasti kalian tahu kan cabang olahraga bulu tangkis? Cabang olahraga tersebut pasti tidak asing di telinga kalian. Bulu tangkis adalah salah satu cabang olahraga yang terkenal di dunia. Bulu tangkis adalah cabang olahraga yang masuk ke dalam kelompok olahraga permainan. Bulu tangkis adalah permainan yang dimainkan perorangan atau beregu dengan menggunakan raket dan kok yang dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Tanpa kita sadari, ternyata dalam permainan bulu tangkis terdapat konsep dalam materi IPA-nya loh. Materi apa saja sih? Sebelum saya lanjutkan pembahasan kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini dulu ya. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Dan jangan di-skip ya. Bermain bulu tangkis, hampir semua anggota tubuh kita akan bergerak. Untuk bisa bergerak, tubuh kita akan membutuhkan yang namanya alat gerak. Nah, tahukah kalian, setiap tubuh manusia akan memiliki dua alat gerak. Alat gerak tersebut adalah alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot. Karena otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi. Sedangkan alat gerak pasif yaitu tulang, karena tulang berfungsi untuk menyokong tubuh. Alat gerak aktif otot dibagi menjadi 3. Yang pertama, otot agonis, yang kedua, otot antagonis, dan yang ketiga, otot sinergis. Jenis-jenis otot inilah yang berperan dalam gerakan bermain bulu tangkis. Gerakan-gerakan tersebut adalah yang pertama, gerakan ketika pemain melakukan serangan. Dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gerakan tersebut, pemain menekuk siku dan bersiap untuk memukul kok. Pada saat ini, otot bisep berperan sebagai otot agonis, sedangkan otot tricep berperan sebagai otot antagonis. Gerakan yang kedua yaitu gerakan ketika pemain mencari kesempatan untuk menyerang lawan, seperti pada gambar berikut. Pada saat ini, otot tricep berperan sebagai otot agonis dan otot bisep sebagai otot antagonis. Gerakan yang ketiga yaitu ketika pemain bulu tangkis berjongkok. Pada gerakan ini, tibialis anterior berperan sebagai otot agonis dan gastrocnemius berperan sebagai otot antagonis. Gerakan yang keempat yaitu gerakan ketika pemain bulu tangkis melompat. Pada gerakan ini, gastrocnemius berperan sebagai otot agonis. Pada
Pada saat kita melakukan aktivitas, otot, tulang, dan sendi akan bekerja bersama-sama. Prinsip kerja ketiga alat gerak tersebut seperti salah satu prinsip pesawat sederhana. Pesawat sederhana tersebut adalah sebuah pengungkit, di mana tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi atau relaksasi otot yang memberikan gaya untuk menggerakkan bagian tubuh. Prinsip kerja pengungkit dapat ditemukan pada tubuh pemain bulu tangkis ketika bersiap untuk memukul kok dengan posisi melompat. Pengungkit jenis pertama, titik tumpu, berada di antara kuasa beban. Hal ini seperti ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadah kepalanya. Pengungkit jenis kedua yaitu beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Hal ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Pengungkit jenis ketiga yaitu kuasa terletak di antara titik tumpu. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis mengangkat otot lengan dan bahu. Setelah kita melakukan aktivitas bermain bulu tangkis, ternyata ada beberapa manfaat bermain bulu tangkis yang mungkin tidak kita sadari. Di antaranya, yang pertama, bermain bulu tangkis dapat meningkatkan kebugaran dan menurunkan berat badan. Bulu tangkis termasuk jenis olahraga kardio. Kardio itu sendiri adalah jenis latihan untuk menguatkan otot jantung. Bila otot jantung kuat, maka pembuluh darah dapat mengalirkan darah lebih cepat dan lebih banyak. Pembuluh darah yang kuat dapat mengalirkan oksigen lebih banyak ke dalam sel-sel otot. Efek ini memungkinkan metabolisme tubuh bekerja lebih efektif untuk menjaga kebugaran tubuh. Metabolisme yang bekerja baik juga membantu setiap sel dalam tubuh untuk membakar lebih banyak lemak. Manfaat bermain bulu tangkis yang kedua yaitu dapat meningkatkan fungsi kognitif otak. Volume aliran darah akan meningkat pesat dari jantung ke otak selama kita aktif bergerak. Hal ini dapat meningkatkan kerja saraf dan meningkatkan massa otak. Manfaat bermain bulu tangkis yang ketiga yaitu bermain bulu tangkis dapat menguatkan otot dan persendian tubuh. Hal itu karena ketika bermain bulu tangkis, kita akan melibatkan semua alat gerak kita. Manfaat yang keempat, yaitu bermain bulu tangkis dapat mengurangi stres. Bulu tangkis tidak hanya memberikan manfaat kebugaran fisik saja, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan mental kita. Otak akan melepaskan hormon mood bahagia dalam jumlah banyak ketika kita berolahraga. Manfaat bermain bulu tangkis lainnya yang mungkin tidak kita sadari yaitu bermain bulu tangkis dapat mencegah dari sejumlah penyakit seperti tekanan darah, diabetes, hingga obesitas. Ya, itulah pembahasan pada vlog kali ini. Semua aktivitas yang kita lakukan terdapat konsep materi IPA-nya, seperti olahraga tadi. Dalam situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, olahraga sangat dibutuhkan. Kita dapat melakukan olahraga walaupun hanya di rumah aja. Kita bisa melakukan olahraga bulu tangkis di depan rumah seperti yang sudah saya lakukan tadi bersama keluarga kita. Dalam situasi pandemi COVID-19 seperti ini, olahraga sangat dibutuhkan untuk menjaga daya tahan tubuh kita dan untuk menjaga sistem imun kita agar tidak menurun. Maka dari itu, jaga tubuh kita agar tetap sehat dengan berolahraga. Thanks for watching. Semoga video yang saya tampilkan tadi bermanfaat bagi kehidupan kalian. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.